Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman pada hari ini? Alhamdulillah, super dahsyat, raih masa depan dengan bismillah. Hari ini bertemu lagi dengan Bunda Rizka. Kita akan belajar mengenai tanah tidak subur. Sebelum memulai pembelajaran, yuk bersama-sama kita berdoa terlebih dahulu agar kita dimudahkan dalam menyerap pembelajaran pada hari ini. Bersama-sama angkat tangannya, tundukkan kepalanya, dan kita mulai berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, aku rela Engkau Tuhanku, Islam agamaku, dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berikanlah aku rizki kefahaman ilmu itu. Amin. Yuk bersama-sama kita mulai belajar. Minggu kemarin kita membahas mengenai tanah subur. Ada yang masih ingat nggak kira-kira apa saja ciri-ciri tanah dikatakan subur? Benar sekali. Jadi, tanah dikatakan subur apabila memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, memiliki kandungan hara yang tinggi. Yang kedua, cocok untuk tempat tinggal berbagai jenis tanaman. Yang ketiga, memiliki lapisan humus yang tebal. Keempat, memiliki kadar pH netral. Kelima, memiliki tekstur yang lempung. Dan terakhir yang keenam, kaya dengan organisme tanah. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran tentang ciri-ciri tanah tidak subur. Jadi, apa aja sih ciri-cirinya tanah dikatakan tidak subur? Yang pertama, sedikit vegetasi atau tanaman. Jika suatu tanah tidak memiliki atau hanya memiliki sedikit tanaman yang dapat tumbuh di atasnya, menandakan bahwa tanah tersebut sudah tidak subur karena hanya memiliki kandungan unsur hara yang sedikit. Ciri yang kedua, memiliki pH tidak netral. Derajat pH tanah terlalu asam atau basa juga tidak baik untuk tanaman. Tanaman dikatakan subur apabila pH-nya 6,5 sampai dengan 7,5. Jika pH tanah ternyata lebih besar daripada 8 atau justru nilai pH tanahnya kurang dari 6, maka pertumbuhan tanaman yang tumbuh di atasnya menjadi tidak seimbang dan mengalami keracunan. Ciri yang ketiga yaitu sedikit organisme tanah. Apabila pH tanah tidak netral, maka struktur kimiawi tanah menjadi tidak seimbang, sehingga mikroorganisme tanah tidak betah pada kondisi seperti itu. Ciri yang keempat yaitu rendah humus. Jumlah humus yang sedikit menandakan terjadi pengikisan tanah oleh air atau yang kita sebut sebagai erosi. Apabila erosi terus berlanjut, maka tanah hanya akan menyisakan lapisan yang tidak subur serta miskin unsur hara. Lapisan humus yang tipis juga bisa terjadi karena sedikitnya vegetasi atau tanaman yang dapat tumbuh di atasnya. Dan ciri yang terakhir yaitu memiliki tekstur yang keras.
Akibat dari lapisan humus yang terus-menerus terkikis oleh air akan menyebabkan tanah tersisa strukturnya yang keras. Cukup sekian pembelajaran kita hari ini tentang ciri-ciri tanah tidak subur. Untuk tugas pada hari ini, sudah Bunda siapkan di MS Team. Silahkan diperiksa dan dikerjakan tugasnya. Sebelum menutup pembelajaran pada hari ini, bersama-sama kita membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bunda akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.